Kenapa tidak ada markas Angkatan Laut di Pulau Manusia Ikan? Pulau Manusia Ikan merupakan pulau yang berada 10.000 meter di bawah permukaan air laut yang dilindungi oleh gelembung. Di pulau ini terdapat kerajaan Ryukyu yang dipimpin oleh Raja Neptune. Pulau Manusia Ikan merupakan salah satu jalan atau rute yang harus dilalui oleh para bajak laut menuju ke dunia baru dari Greenland paruh pertama. Ini merupakan jalan yang dipilih para bajak laut, namun mereka harus melapisi kapal mereka dan berjuang melewati ganasnya lautan. Ada jalan lain, yaitu melewati Maria Jawa dengan cara meninggalkan kapal lama di sisi Greenland paruh pertama dan mengganti dengan kapal baru di Greenland paruh kedua atau dunia baru. Ini jalan resmi yang diberlakukan oleh pemerintah dunia. Namun para bajak laut tidak mungkin menggunakan jalan ini karena berada di wilayah kekuasaan pemerintah dunia. Lantas, kenapa pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut tidak membangun markas Angkatan Laut di Pulau Manusia Ikan? Kan kalau ada markas Angkatan Laut di situ, bisa mencegah para bajak laut melintas, sehingga tidak ada bajak laut yang berdatangan ke dunia baru. Tentu ini akan mempermudah Angkatan Laut dalam mempersempit ruang gerak bajak laut. Belum ada jawaban pastinya di dalam manga maupun sumber resmi One Piece lainnya. Ini merupakan analisis aku pribadi atau tebak-tebakan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Yang pertama, Pulau Manusia Ikan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Yonko, mulai dari Yonko Shirohige, kemudian Yonko Big Mom, dan kemudian Yonko Luffy. Angkatan Laut sangat berhati-hati bila melakukan tindakan yang akan memicu kemarahan Yonko, yang berpotensi melahirkan peperangan secara terbuka. Hal inilah yang mendasari Angkatan Laut tidak mungkin mendirikan markas mereka di wilayah Pulau Manusia Ikan. Jangankan membangun, tersebarnya berita rencana pembangunan markas Angkatan Laut di Pulau Manusia Ikan bisa saja dianggap sebagai pernyataan perang oleh Yonko yang berkuasa. Yang kedua, adanya penolakan dari kerajaan Ryukyu. Raja yang berkuasa seperti Raja Neptune ada kemungkinan tidak menyetujui pembangunan markas Angkatan Laut di Pulau Manusia Ikan. Walaupun saat Ratu Otohime masih hidup, dia berjuang untuk kesetaraan manusia ikan dengan manusia yang ada di atas lautan. Mungkin memberikan izin untuk membangun markas di Pulau Manusia Ikan sebagai salah satu langkah mempererat hubungan manusia ikan dengan manusia. Namun masih banyak manusia ikan yang tidak sependapat. Bisa saja dengan kehadiran markas Angkatan Laut bukan menambah rasa aman, malah kekhawatiran Pulau Manusia Ikan akan menjadi medan pertempuran antara Angkatan Laut melawan para bajak laut yang ingin pergi ke dunia baru. Secara kelam, manusia ikan yang diperlakukan tidak manusiawi oleh manusia dan pandangan negatif manusia ikan kepada manusia, dengan kehadiran manusia di Pulau Manusia Ikan, malah akan semakin memperbesar potensi ketidaknyamanan di Pulau Manusia Ikan. Pihak-pihak yang tidak suka dengan kehadiran manusia akan melakukan segala cara untuk mengusir mereka. Dengan kata lain, akan menimbulkan peperangan yang terus melahirkan rasa kebencian di kalangan manusia ikan. Yang ketiga, memerlukan modal yang besar. Membangun markas Angkatan Laut, apalagi di lokasi yang dalamnya 10.000 meter di bawah permukaan air laut, tentu memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan membangun markas Angkatan Laut di daratan. Belum lagi proses pengiriman barang-barang dari permukaan ke Pulau Manusia Ikan yang harus melewati rute yang membahayakan, yang berpotensi dihancurkan oleh arus laut maupun serangan hewan-hewan selama perjalanan. Selain itu juga, bila ada masalah dan memerlukan bantuan, perlu waktu lebih lama lagi dalam mengirimkan bantuan. Misal, markas diserang bajak laut, tentu bantuan pasukan, amunisi, pengobatan, dan makanan tidak bisa datang secepat di permukaan. Lagian, di era Admiral Akainu, markas besar Angkatan Laut sudah dipindahkan dari Marineford ke dunia baru untuk menghadapi peristiwa-peristiwa bajak laut di masa mendatang dan agar Akainu bisa memantau pergerakan bajak laut incarannya di dunia baru. Kini, markas Angkatan Laut sudah berada di lautan yang sama dengan para Yonko.